Om Swastiastu, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Niwayandeni Jiandari, saya CGP Kabupaten Tabanan, mengajar di SMK Negeri 1 Tabanan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi 1.2.A.8, koneksi antar materi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi dengan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, banyak hal yang dapat saya pelajari dan saya menemukan beberapa momentum peristiwa yang paling penting mencerahkan bagi saya, seperti mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi tolak ukur bagi pendidik, sedangkan pada modul 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya, memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana murid adalah pusat pembelajaran, guru sebagai among, dan pendidik yang menghamba pada anak. Berikutnya adalah memahami nilai dan peran guru penggerak dan mengaitkannya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, momen yang paling mengesankan dan menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 yaitu pada melakukan aksi nyata dan penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, pada saat mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS, karena adanya batasan waktu yang terbatas dan juga kesibukan saya sebagai pendidik, hal ini juga mengesankan dan menantang bagi saya. Saya juga berusaha ingin menampilkan dan menyelesaikan tugas dengan kemampuan terbaik yang saya miliki. Selanjutnya adalah peristiwa. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 adalah pada modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid berkaitan erat dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid pada modul 1.2. Pada modul 1.1, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat zaman dan kodrat alam berkaitan erat dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu nilai inovatif dan kolaboratif pada modul 1.2. Selanjutnya adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan pendosa yang tersadarkan. Selama ini, pembelajaran yang saya lakukan berdasarkan kehendak dan keinginan saya sendiri dan juga keinginan lembaga tempat saya mengajar. Saya tidak pernah memperhatikan apakah murid saya merasa nyaman, bahagia, senang, dan saya juga tidak pernah memberi kebebasan untuk mereka berinovasi. Hal ini sangat terbatas bagi siswa. Semua pembelajaran sesuai dengan rencana dan kehendak saya, dan saya selalu mengejar ketuntasan materi saja. Saya kemudian tersadar setelah ada pencerahan dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari melalui program calon guru penggerak ini. Selanjutnya, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah sumber ilmu yang mampu mentransfer ilmu kepada murid dan mengajar sesuka hati saya sesuai dengan kehendak saya. Siswa adalah objek belajar yang bisa diatur dan dibatasi sesuai dengan kehendak saya, dan saya jarang melakukan refleksi. Saya tidak pernah berkolaborasi dengan teman sejawat. Sekarang, saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Mampu mendorong kolaborasi agar terjadi kerjasama yang baik. Menjadi coach bagi guru yang lain. Menggerakkan komunitas praktisi. Penerapan ke depan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yaitu, menambah pengetahuan dan keterampilan saya dengan mengikuti pelatihan dan belajar mandiri melalui media internet dan buku teks. Meningkatkan pengetahuan IT saya dengan rajin berlatih, berdiskusi dengan teman sejawat, dan mengikuti pelatihan terkait dengan IT. Berikutnya, membiasakan diri menerapkan budaya positif di lingkungan kerja saya.
Dan yang terakhir, membangun kolaborasi positif untuk menambah pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam komunitas belajar yang saya ikuti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita kita bersama, yaitu menjadikan anak-anak memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih.